Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita membaca usul qiraat Imam Al-Kisai dalam pembahasan ya'atuz zawaid. Hazful ya fi kalimat. Ya dibuang pada kalimat. Hazafal ya'a fi kalimat. Ya az-zawaid ini ya tambahan. Hazful ya fil kalimat fama atani. Ini tidak ada ya di sana. Waslan wa waqfan. Baik wasal maupun waqaf. Jadi kalau diwaqafkan fama atan, atau kalau diwasalkan fama atanillah. Dalam surah An-Naml ayat 36. Pada selanjutnya, qara'a bi isbatil ya'i waslan fi ya'ti. Dan Al-Kisai membaca ya pada ya'ti kalau diwasalkan waslan dalam surat Hud ayat 105 dan Nabri. Jadi ya'ti, nabri ada ya. Dalam surah Al-Kahfi di mana dalam riwayat Hafaz keduanya tidak ada ya. Kama yujadu fil Qur'anil Karim, sebagaimana didapati di dalam Al-Quran, adadun minal alfazi, banyak lafaz qara'ahal Al-Kisai yang dibaca dalam qiraat Kisai bikaifiyatin, dengan cara tukhalifu Hafsan, yang berbeda dengan riwayat Hafaz. Wala tandariju dhamnu mabahith fi usulil qiraat, dan tidak melebar, tidak jauh dari kandungan pembahasan ilmu qiraat. Waqad takarrara wuruduha, dan sungguh banyak terdapat pengulangannya, penyebutannya. Azkuruha huna, dan saya sebutkan di sini, kai yatanabbaha laha, supaya kita menjadi ingat, menjadi mantap ingatan kita terhadap perbedaan-perbedaan dalam membaca wajah qiraat itu, perbedaan antara riwayat dan qiraat. Laha wa hazihi, terhadapnya, wa hazihil alfaz, dan lafaz-lafaz itu diantaranya adalah, lafaz-lafaz itu adalah taskinul ha, mensukunkan ha, min lafzi wahwa, wahwa menjadi wahwa, fahuwa menjadi fahwa, lahwa menjadi lahwa, wahya menjadi wahya, fahya, lahya wa fi qawlihi summahwa dalam surah Al-Qasas, wala saniya lahu, tidak, ayat 61 tidak ada duanya, hanya satu saja. Wa yabda'u fi hadzal mawdi', dan dimulai pada tempat ini bidummil ha, dengan dumahkan ha. Jadi kalau summahwa, kalau kita memulai atau ibtidak dari kata huwa, maka dumahkan huwa menjadi huwa. Dalam surat Al-Qasas ayat 21. Yang kedua, qara'a bi kasri sin fi yahsibu. Imam Al-Kisai membaca dengan kasrah sin pada yahsibu, wa ma tafarra'a minhu, dan apa yang bercabang atau terpecah dari kata tersebut. Yang ketiga, qara'a biyutin, dari buyut, nguyun, iyun,
syuyukha bikasril harfil awal, dengan mengkasrahkan huruf yang pertama, kaifa waqa'a, di mana saja kata tersebut letaknya dibaca seperti itu. Yang keempat, qara'a muttu dibaca dengan kasrah kaifa ja'ah, di mana saja kata muttu dibaca dengan mittu bikasril mim, dengan kasrah mim. Wa qara'a, yang kelima, Al-Kisai membaca ya bunayyi, di mana dalam qiraat Hafaz, dari riwayat Hafaz dibaca ya bunayya haitsu waqa'a bi kasril ya, di mana saja kata itu berada dibaca dengan kasrah ya. Yang keenam, dhammus sakinul awal, mendhammahkan huruf sukun yang pertama, min kulli sakinaini, dari dua yang sukun, al-iltaqaya, yang bertemu, fi kalimatain, dalam dua kalimat, iza kana awalul kalimah, apabila kalimat yang pertama iza kana awalul kalimah tsaniyah, apabila kalimat yang pertama hamzata waslin, merupakan hamzah wasal, wasalisuha madmuma dhamman laziman. Sedangkan huruf yang ketiganya merupakan huruf yang berdhammah dalam bentuk lazim, seperti dhammah secara lazim, secara kaidahnya, maka disukunkan huruf, maka didhammakan huruf sukun yang pertama, mahzuran, ketika dia wasalkan, maka tentu tanwinnya itu didomahkan huruf nunnya. Tanwin adalah nun mati yang terletak di akhir, dan dia tidak ditulis, cuma dilafazkan mahzuran. Jadi ada nun di sana bertemu dengan unzur, hamzah wasal, yaitu di mana hamzah itu merupakan hamzah tambahan dalam bentuk kalimat fi'il. Ya, di sini adalah fi'il madhi, di mana fi'il mudhari, fi'il amar, di mana huruf yang ketiganya dhammah. Ketika huruf yang ketiga itu dhammah, maka hamzah wasal juga diberi baris dhammah. Sehingga kalau diwasalkan kata mahzuran, maka nun, huruf yang pertama, huruf yang terakhir dari kalimat yang pertama, dibaca dengan dhammah. Sehingga kita bacalah dua kalimat itu seperti berikut: mahzuran unzur, mahzuran unzur, dalam surat Al-Isra ayat 20 dan 21. Begitu juga qulid'u dibaca qulud'u. Ya, qulid'u dibaca dengan qulud'u. Mengapa? Karena hamzah wasal itu dibaca dengan dhammah. Kalau kita ibtidak dengan kata dari hamzah wasal, mengapa dibaca dhammah? Karena huruf yang ketiga itu ain berbaris dhammah. Ini dalam kajian ilmu sharaf. Qulud'u dalam surat Al-Isra ayat 56, bikasril awal wa yuksirul awal fima ada zalik, dan dikasrahkan huruf yang pertama, ya, fima ada zalik, selain dari dua itu. Jadi ada khusus dua ini, dia dibaca dengan dhammah kalau diwasal. Qara'a bil ismam, Imam Al-Kisai membaca ismam fi kalimatin muayyanah, dalam kalimat tertentu. Misal qila diismamkan qila, ghidha ghidha, wasiqa wasiqa wasiqa, si'a sui'a si'at sui'at, waji'a waji'a,
Wal ismam, dan apa yang dimaksudkan ismam di sini dalam bentuk kalimat seperti ini, huwa nutqu, mengucapkan bi harkatin murakkabah, dengan harkat yang tersusun, yang terdiri min harakataini, dari dua harkat, dhammatin wa kasratin, dhammah dan kasrah. Cara mengucapkannya ada berbagai pendapat. Yang pertama iaitu juz'ud dhammah, sebagian dhammah fil bidayah, mengucapkan sebagian dhammah, harkat dhammah pada permulaan, wa huwa aqall, ini sedikit sekali, wa yuqaddiru bi sulusiha, dan ada juga yang menyatakan sepertiganya dari dhammah, wa yalihi, dan diikuti setelahnya itu juz'il kasrati, yang mengikutinya sebagian dari kasrah, wa huwal aktsar, ini yang paling banyak. Dan berikutnya adalah setengah kasrah, jadi 2/3 kasrah, wa huwal aktsar, wa yuqaddiru bi sulusaiha, dan dikira-kirakan dengan 2/3-nya. Ini cara mengucapkan ismam di dalam kata qila, wa ghidha, wa ghidha, wasiqa, wasiqa, wasi'at, wasi'at, wasi'a, si'a, si'at, waji'a, waji'a. Baik, ini tentu kita harus telaki dengan para masyayikh kita. Yang kedelapan, iza waqa'at as-sad as-sakinah, apabila terletak sad yang sukun, wa ba'daha dal, dan setelahnya ada dal, fal Kisai, maka Imam Al-Kisai yushimul sad, mengismamkan sad, sautaz zai, dengan suara zai. Nahu asdaku menjadi azdiku, yasdifuna menjadi yazdifuna, qasdu menjadi qasdu. Bagaimana yang dimaksudkan ismam di sini? Ismam di sini, wal ismamu huna. Apa yang dimaksudkan ismam sini? Huna ayyakhlita harfu sadi, yaitu bercampurnya huruf sad bi harfi zai, dengan huruf zai, fayatawalladu minhuma, maka lahirlah dari campuran itu harfun jadid, suatu huruf yang baru, walakin, tetapi, yakunu fihi, terjadi di situ, harfus sad, huruf sad mutaghalliban ala zai, sad dikalahkan oleh huruf zai. Malhudhah, catatan, ala yasjudu, pada surah An-Naml. Ini menarik sekali membaca qiraat Imam Al-Kisai ini. Terdapat perbezaan yang banyak dari riwayat Hafaz, iaitu takhfiful lam, mentakhfifkan lam. Kalau dalam riwayat Hafaz alla yasjudu, silakan dilihat surah An-Naml ayat 25. Dalam qiraat Imam Al-Kisai di takhfiful lam, berarti tidak ada tasydid, ala harfu tanbih yang merupakan harfu tanbih, wastiftah, dan merupakan juga huruf istiftah, huruf tanbih dan huruf istiftah. Jadi bukan huruf yang nahi, tapi merupakan huruf istiftah, ya, dan huruf tanbih. Wa yajuzul waqfu alaihi, dan boleh kita wakaf di situ, ala, ya, diwakafkan pada kalimat itu. Summa yabtadi'u biya'in nida, kemudian dilanjutkan dengan dimulai dengan huruf nida. Wa yajuzul waqaf alaiha, dan boleh juga kita wakaf di situ
ala ya. Wal munada, dan munada mahzuf. Jadi ya di situ merupakan ya nida. Kalau dalam riwayat Hafaz seakan-akan itu merupakan fi'il mudhari, alla yasjudu. Ya, ini merupakan huruf nida ya tersebut dan munadanya mahzuf. Apa takdirnya? Takdiruhu haula, haulai. Jadi ya haula isjudu. Ya, kalau ditakdirkan seperti itu. Summa usjudu merupakan fi'il amar usjudu. Bayab tadi biha bil dhammah. Kalau di ibtida dengan kata usjudu, maka ibtidaknya hamzah wasal itu dibaca dengan dhammah. Dan wa yattasilu harful ya bisin, dan disambungkan huruf ya dengan sin waslan kalau diwasalkan, liltiqa'is sakinai, karena bertemu dengan dua yang mati. Jadi kita baca ala yasjudu. Selanjutnya wal muhsanatu tuqra bi fathis sad, dibaca dengan fathah sad ka Haffaz seperti riwayat Al-Hafaz. Wallahu a'lam.